Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan jaga kesehatan kalian. Berjumpa lagi dengan Ibu Isnan Mudiana dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Kali ini kita masih membahas materi yang berada di bab 1, Jelajah Nusantara. Capaian pembelajaran, elemen, berbicara, dan mempresentasikan. Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk memecahkan masalah dan solusi dalam bentuk monolog, pendapat lisan, dan dialog secara logis, kritis, dan kreatif. Dalam mengungkapkan gagasan tersebut, peserta didik mulai mampu menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan sesuai dengan tipe teks, pendengaran, norma kesopanan, dan tujuan berkomunikasi. Peserta didik mulai mampu berpartisipasi dalam diskusi secara aktif, kontributif, dan santun dengan tuturan yang empati, efektif dalam bentuk paparan fiksi dan informasional menggunakan media multimodal. Peserta didik mulai mampu memaparkan berbagai topik aktual dengan persiapan yang baik berdasarkan pengamatan dan pengalamannya. Fase capaian pembelajaran adalah fase D untuk kelas 7. Profil pelajar Pancasila materi ini adalah peserta didik diharapkan mempunyai jiwa bernalar kritis dan kreatif. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik menganalisis ragam teks deskripsi lisan dengan membandingkan objek yang dijelaskan, ragam sapaan menurut mitra tutur, dan tujuan penutur dengan baik. D. Menganalisis informasi lisan. Kegiatan 7. Membandingkan informasi lisan. Menganalisis. Kata menganalisis berasal dari imbuhan me ditambah dengan kata dasar analisis. Arti analisis adalah penyelidikan terhadap suatu objek, bisa berupa karangan atau teks, perbuatan, dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Jadi, kata menganalisis artinya melakukan analisis. Kita mengingat pada bahasan yang sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu atau mengingat terlebih dahulu tentang teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi dapat dipaparkan secara tertulis dan lisan. Jadi, pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis atau penutur. Isi dalam teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret. Ya, diingat lagi tentang tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek dengan memerinci secara subjektif
atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Objek teks deskripsi. Adapun objek yang dibicarakan pada teks deskripsi dapat berupa benda mati dan benda hidup. Dalam teks deskripsi, objek tersebut dijelaskan lebih bersifat khusus. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ya, sekarang kita akan membahas tentang kalimat deskripsi. Untuk kebahasaan yang dipakai dalam teks deskripsi, salah satunya adalah kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan atau memaparkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu dengan rinci dan jelas. Objek deskripsi dapat berupa orang, benda, dan tempat. Dijelaskan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, pembaca atau pendengar bisa memiliki pengalaman seolah-olah merasakan langsung apa yang digambarkan pada kalimat oleh penulis atau penutur. Contoh kalimat deskripsi. A. Cicak dianugerahkan mempunyai kemampuan untuk memutuskan ekornya pada saat dirinya merasa terancam. Contoh B. Ikan paus pembunuh bercorak hitam dan putih di sekujur tubuhnya. Contoh kalimat deskripsi bagian C. Tumbuhan kantong semar memangsa serangga-serangga kecil. Contoh D. Pohon bambu panjangnya dapat mencapai hingga 50 meter. Kata sapaan. Kata sapaan adalah sebuah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik itu tunggal ataupun jamak. Kata sapaan jika digunakan dalam kalimat, penulisannya menggunakan huruf kapital. Macam-macam kata sapaan. 1. Istilah dalam kekerabatan. Contohnya seperti kata saudara, kakek, kakak atau yang disingkat K, bapak, adik atau yang disingkat dik, dan lain sebagainya. Macam yang kedua adalah nama jabatan atau gelar. Contohnya seperti kata dokter, suster, profesor, bupati, gubernur, jenderal, dan lain sebagainya. Macam yang ketiga adalah nama diri, baik orang maupun benda. Contohnya seperti untuk orang, langsung disebutkan namanya. Di sini contohnya adalah nama Ani dan Ida. Nama diri untuk benda, contohnya si kancil, raja rimba, dan lain sebagainya. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian bisa memahami uraian-uraian tadi. Sebagai tugas, kalian buka dan bacalah buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 karangan Rahma Subarna dan kawan-kawan, halaman 22 sampai dengan 27. Kemudian kalian kerjakan kegiatan 7 halaman 27. Alhamdulillah,
Terima kasih sudah menyaksikan media pembelajaran ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.